Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan presentasikan kajian jurnal Set Mahintiran dengan judul Menelusuri Peran Dividen dan CSR terhadap Firm Value di Negara Berkembang. Oke, jadi di sini kelompok 4 ada saya sendiri Muhammad Akil Saputra, di sini ada Adeline Kalista Mandagi, ada Maharani Suryo Putri, ada Arayan Fikri Imran, dan yang terakhir ada Kayla Vista Alaskania Daud. Next, kita akan masuk di pendahuluan. Nah, jadi pada pendahuluan ini, seperti yang kita tahu di India, sebagian besar perusahaan publik itu dikuasai oleh keluarga. Hal ini menimbulkan tantangan tata kelola, terutama dalam pembagian keuntungan kepada semua pemegang saham. Bisa next lagi? Perusahaan di sini menggunakan dividen dan CSR untuk membangun citra dan kepercayaan. Ini penting untuk meyakinkan investor bahwa perusahaan itu dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Bisa next lagi. Oke, jadi tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui apakah dividen dan CSR itu bersifat komplementer atau substitusi dalam meningkatkan nilai perusahaan, khususnya bagi investor institusional, begitu. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka. Teori signaling itu menjelaskan bahwa dividen dan CSR itu dapat digunakan sebagai alat komunikasi. Investor menilai perusahaan dari sinyal ini untuk memprediksi kinerja masa depan. Next, teori agensi menjelaskan konflik antara manajemen dan pemegang saham. Di India, konflik ini diperparah karena kepemilikan saling sering terkonsentrasi pada keluarga atau kelompok bisnis. Boleh next. Penelitian dari negara maju menyatakan kalau CSR dan dividen penting bagi nilai perusahaan. Namun, studi yang menggabungkan keduanya dalam konteks negara berkembang itu masih langka. Oke, selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan data panel dari 115 perusahaan yang terdaftar di India. Periode pengamatan adalah 4 tahun, mulai dari tahun 2009 hingga 2012. Selanjutnya, variabel utama yang dianalisis adalah Tobin Skew sebagai nilai perusahaan. CSR diukur melalui ESG score dari Bloomberg dan dividen diukur dari rasio laba dibagikan. Selanjutnya, peneliti menggunakan regresi panel untuk melihat pengaruh langsung maupun kombinasi antara dividen dan CSR terhadap nilai perusahaan, termasuk efek moderasi dari kepemilikan institusional. Kita masuk hasil dan pembahasannya. Hasil yang Selan- pertama menunjukkan bahwa semakin tinggi dividen yang dibayarkan, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan itu. Ini konsisten dengan teori signaling. Oke, next. CSR secara mandiri tidak signifikan, tetapi ketika berinteraksi dengan dividen, pengaruhnya positif terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Investor institusional memberi nilai lebih pada perusahaan yang konsisten dalam membayar dividen dan menunjukkan tanggung jawab sosial melalui CSR-nya sendiri. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan utama dari studi ini bahwa dividen dan CSR itu saling mendukung, bukan bersaing dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Next. Uh, CSR menjadi alat reputasi tambahan saat dividen tinggi dan investor memandang perusahaan lebih kredibel ketika menunjukkan komitmen sosial dan keuangan. Next. Oke, dan yang terakhir, ketika perusahaan membayar dividen tinggi dan juga aktif dalam CSR, itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial, sesuatu yang disukai investor besar. Oke, Itu cukup sekian pembuka. dari presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.